Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jamil anbiyal mursalin wa awliyaillahi salihin wal ulama'il amilin rasikhina fil ilmi wal yaqin bi sadatina as-sufiyya aina wa kan masyarikal ardi ila magharibiha anna Allah ta'ala yuli darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى جميع الأنبياء المرسلين وأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين راسخين في العلم واليقين وإلى جميع سادتنا الصوفياء إنما كان من مشارق الأرض إلى مغاربها إن الله تعالى يولي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم الفاتحة إلى آبائنا أمهاتنا وجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا وخالتنا ولمن حق علينا ولمن جهد في سبيلك وفي سبيل رسولك ولمن أنفق ماله وعلمه وله علينا وفي هذا المسجد والمجلس ولمن خصوص محمد رشد ولمن دفن في هذه المقبرة ولأصحاب الحقوق علينا ولمعلمين في الدين أن الله تعالى يتغشانا ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة يرزقنا السلام والصحة والعافية بدوام الاستقامة السهلة والنجاح والربح وحسن الخاتمة بجاه حبيب الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. أما بعد معاشر المسلمين, Bapak Ibu para jamaah sekalian, para aidin dan aidat, mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu keturunan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, berkah dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita perbanyak kalimat tahmid alhamdulillah.
Sebab dengan kurnia yang Allah berikan kepada kita terasa sangat, raga masih bisa bergerak, denyut nadi kita masih terus berdetak, jantung kita berdenyut. Hari-hari, masa-masa, era ke era, mata kita masih terus berkedip. Itu tanda orang masih hidup. Sia-sia orang apabila masih hidup tapi kosong melompong dari nikmat yang paling unggul Allah berikan, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat hidayah, dan juga nikmat taufik. Sebagai satu contoh bahwa Allah masih tanamkan hidayah dan taufik kepada kita dengan modal iman dan Islam, yaitu dengan hadirnya kita di dalam majlis yang sempat kita istirahatkan plus minus kurang lebih 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Ramadan sebulan. Mau tuh hitungan di 29 atau 30 hari. Syawal sebulan. Sebelum Ramadan kita udah istirahat. Habis nisfu istirahat. Benar 2 bulan setengah. Begitu kita liburan, alhamdulillah dibuka lagi ini majlis. Allah kasih kita hidayah taufik sehingga kembali lagi kita ke majlis yang sama. Setiap hari ada pengajian di masjid ini, alhamdulillah. Gurunya hadir, gurunya dengan ikhlas, tulus, murni, niatnya karena Allah, jihad fisabilillah, transfer ilmu kepada kita. Mudah-mudahan ilmu yang telah diberikan oleh guru-guru kita kepada kita mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita dunia sehingga dapat nikmat akhirat. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Mudah-mudahan Allah berikan pula istiqomah kita dalam duduk di dalam majlis ilmu. Insya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita baca niat i'tikaf bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala walhamdulillahi rabbil. Bapak, Ibu, para jamaah sekalian, para pecinta ilmu, para penikmat majlis ta'lim, karena telah dibukanya majlis ilmu kita di setiap hari Rabu malam Kamis di Masjid Jami Al-Atiq Kampung Melayu Besar. Di awal dan muqaddimah ini saya sampaikan ucapan ja'alallahu lana wa iyyakum minal aidina wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, taqabbal ya karim. Masih enak nggak didengar? Minal aidin wal faizin. Masih. Kalau perlu nih doa terus-terusan sehingga apa? Termotivasi kita. Predikat takwa yang kemarin kita udah raih selama Ramadan, aidin kita, aidatnya kita mudah-mudahan masih terus bisa dipertahankan meskipun hari ini udah masuk Zulqa'dah. Ada orang bilang minal aidin wal faizin, terus temennya bilang begini, udah habis lebaran, Syawalnya udah kelar. Enggak, nastar di rumah gue masih ada, ukurannya nastar. Ada juga yang bilang kalau udah Syawal selesai udah nggak ada lagi minal aidin al faizin, tapi saya masih pakai karena apa? Pembukaan awil marrah, perdana di majlis kita ini kita buka sehingga saya yang diberikan mandat oleh beliau beserta DKM yang lainnya, ketua umum kita Bapak Haji Fahri Mufti Nasih, untuk menyelenggarakan dan membimbing, membina ini majlis di setiap hari Rabu malam Kamis, yaitu dengan materi Quran, tahsinul Fatihah, dan juga tafsir Al-Quran dengan rujukan Tafsirul Quranil Azim yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibni Katsir. Saya ucapkan karena memang masih terasa sangat nuansa lebarannya.
Apa itu makna ja'alallahu lana wa iyyakum minal aidin al-faizin? Barangkali guru-guru kita udah punya juga penjelasan yang beragam. Tapi sedikit saya singgung ucapan dan juga kalimat-kalimat yang sering kita dengar ketika orang menjemput Syawal lepas dari Ramadan. Ini adalah konten dan substansi di dalamnya dalam bentuk doa. Doa itu Pak. Semoga Allah jadikan kami dan kalian, kita semuanya, orang-orang yang kembali dan orang-orang yang sukses, berhasil, jaya, menang. Harapannya kita kepada Allah untuk kehidupan dunia kita dan juga akhirat kita, yang kita minta permohonannya adalah dua. Biar Allah jadiin kita orang-orang yang kembali kepada Allah, kembali kepada kesejatian diri kita, kembali kepada fitratul Islam kita, atau secara teks aid di sini kembali, yaitu kembali kepada kegiatan kita pagi sebelum Ramadan, masih di bulan Sya'ban, masih kita sarapan, makan siang, ya. Begitu Ramadan nggak ada lagi istilah sarapan, yang ada santap sahur. Begitu lepas Ramadan kembalinya kepada kegiatan kita, artinya udah bisa makan, boleh makan. Lepas subuh bisa kita lagi santap menu makanan apa aja yang kita hasrat. Nah, tapi titiknya adalah yang harus ditekankan, makna aidid ini, orang yang lepas dari Ramadan adalah orang-orang yang kembali kepada kesejatian dirinya atau fitratul Islam. Apa maknanya fitratul Islam? Makna fitratul Islam itu adalah bayi yang baru lahir atau orok merah, ketika lahir dia dari rahim ibunya, dia kan suci, bersih, nggak ada dosa. Makanya umat Islam nggak mengenal yang namanya dosa warisan. Itu pahamnya orang seberang sono. Karena Nabi menyatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang baru dilahirkan tampil di muka buminya Allah dari rahim ibunya. Yuladu 'alal fitrah. Dia terlahir dengan sifat lahirnya, yaitu 'alal fitrah. Dia bawa perjanjian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di satu masa sebelum masa rahimnya dia, sebelum masa kandungan itu anak. Kan ada alam rahim, ini sekarang kita alam dunia. Sebelum alam dunia kan ada alam rahim, iya Pak? Sebelum alam rahim, alam ruh. Alam apa Bu? Ruh. Di alam ruh tempo lalu Allah katakan, bertanya kepada kita, calon-calon manusia, calon-calon makhluknya Allah yang akan hidup, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Calon manusia, adakah aku ini, kata Allah, Tuhan kalian yang mengatur hidup kalian, yang memberikan jaminan penghidupan dan kehidupan kepada kalian? Kita bilang dulu serempak kompak, nggak ada komando, qalu bala syahidna. Betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, pemberi nikmat untuk kami, dan juga Engkau yang mengatur kehidupan dan penghidupan kami. Tuh. Hatta bahkan anak bayi yang keluar dari rahim ibundanya yang non muslimah, dia terlahir dalam keadaan fitrah, bawa nilai akidah, bawa poin tauhid. Kendati pun pada saat ini anak bayi yang baru dilahirin hidup di lingkungan yang bukan islami, karena apa? Fa'abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Karena kedua orang tuanya bukan agamanya Islam. Kalau emak bapaknya orang Yahudi, maka itu anak nanti dari kecil udah dipolain, udah dibentuk, didikannya udah ditanemin, didikan pelajaran akidahnya orang Yahudi, sehingga hidupnya dengan cara Yahudi, kerjanya juga dengan cara Yahudi, bersosialnya juga dengan cara Yahudi. Kalau emak bapaknya Nasrani, maka anak itu juga bergaul dengan cara Nasrani, berakidahnya dengan Trinitas,
Paham, Bu? Wa yumajjisanihi, atau orang tuanya adalah orang-orang Majusi. Dari kecil udah diajarin, Tuhan kita itu nak, cara menyembah kita begini nak, saudara-saudara kita dia pada nak. Ya, Bu. Makanya setiap bayi yang baru lahir itu dalam keadaan fit, apalagi kalau emak bapaknya begitu melahirkan itu anak, emak bapaknya dalam keadaan tauhid, akidahnya adalah Islam, maka itu anak juga dididik dengan cara Islam. Makanya Syekh Al-Imam Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi di dalam buku dan karyanya mengatakan tidak ada nikmat, tidak ada kurnia, tidak ada anugerah yang dirasakan oleh setiap anak melebihi daripada kurnia-kurnia yang lain, melainkan dia dilahirkan oleh sang ibunda yang muslimah mukminah. Titik. Itu kenikmatan tiada tara itu. Bayangin, Bu, Pak, kalau aja orang tua kita bukan orang yang muslim, emak kita bukan seorang muslimah, bapak kita bukan seorang yang mukmin, emak kita bukan seorang yang mukminah, apa aja agama orang tua kita, kira-kira kita ada nggak malam ini di Masjid Jami Al-Atiq? Ada nggak? Barangkali besok hari Sabtu kita ke sinagog, tempat ibadahnya orang Yahudi, atau besok Minggu jam 8 kita udah kece pakai batik. Kemana? Gereja. Kita kebaktian. Malamnya kita misah. La haula wala quwata. Makanya jasa paling besar yang diberikan oleh orang tua kita, kendati pun maaf tanda kutip mak bapak kita brengsek sekalipun, kalau dia lahirin kita dalam keadaan dia muslim dan mukminah, insya Allah itu pun sudah menutup daripada keburukan kedua orang tua kita. Kenapa? Begitu kita lahir orang tua kita muslim dan muslimah. Alhamdulillah. Kita kembali. Ini maksudnya fitratul Islam kembali. Kalau bayi baru lahir itu nggak bawa dosa dan noda, persis kayak orang yang lepas lulusan Ramadan kemarin. Ini kita alumnus Ramadan nih kemarin nih. Insya Allah nilai alumnus nih kita nih semuanya nilainya 10, pontennya 100. Insya kan janji Allah, janji Rasul, orang yang betul-betul beriman kepadaku, kata Allah, dia berpuasa menjalankan perintahku. Dalam hadis Rasul, 2 kaki dia jalankan ibadah puasa selama Ramadan, iman wahtisab, penuh keyakinan kepada Allah, ngarepnya cuma pahala dari Allah. Kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummu. Begitu keluar dari rahim Ramadan, itu peserta Ramadan seperti dikembalikan lagi oleh Allah kepada kejadian semula. Meskipun badan kita nggak nyusut, nggak ngecil, tetap besar, tapi catatan dosa kita dilebur oleh Allah, dihapus oleh malaikat dalam catatan malaikat. Alhamdulillah. Makanya tadi di mukaddimah saya katakan, mudah-mudahan semangat Ramadan kita nggak surut, dan nilai serta predikat takwa kita masih dalam genggaman kita, dan juga nilai fitratul Islam yang Allah berikan lepas kemarin 29 Ramadan masuk 1 Syawal. Sebab kemarin Ramadan cuma 29 hari ya kan Pak, 29 hari. Begitu malam takbiran tuh lulusan kita tuh suci bersih nih kita deh, di laundry oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Tapi udah berjalan nih 31 hari, bahkan 1 Dzulqa'dah sekarang. 2 malah ini malamnya. 2 udah. Udah berapa banyak lagi kita kantongin dosa-dosa kita, dosa mata, dosa mulut, dosa ninggalin perintah Allah, dosa nunda waktu buat kita sholat, dosa sama tetangga, dosa sama laki, dosa sama bini, salah didik untuk anak, ada juga itu catatan dosanya di hadapan Allah. La haula wala quwata. Yang paling tahu diri kita adalah ya kita sendiri. Bapak nggak tahu saya punya dosa apa, saya juga nggak tahu bapak punya catatan dosa apa. Setiap kita manusia, kullu bani adam khata', kata Nabi. Setiap kita ini adalah pendosa.
Tapi sebaik-baik pendosa adalah mereka orang-orang yang cinta dengan bertaubah. Insya wal faizin, artinya sukses, berhasil. Dalam versi dan kacamata Allah dan Rasulnya, kata faizin yaitu sukses adalah sukses bukan serta di dunia doang, tapi lebih-lebih di akhirat. Siapa orang yang sukses di akhirat nanti? Mereka adalah al-fazuna bil jannah wan najuna anin nar. Mereka orang-orang yang sukses, berhasil dan jaya adalah mereka orang-orang yang diberikan kurnia surga di alam akhirat dan dilepaskan oleh Allah dari petaka api neraka. Itu orang yang berhasil. Ya. Kalau term dunia sih banyak berhasil. Anak kita pada sarjana semua, tetangga kita bilang hebat bapak entu. Tuh orang tua udah berhasil tuh ngedidik anaknya. Hebat kalau bapak entu, dia berbisnis, tangannya masya Allah, apa aja yang diolah bisnisnya untung semua, sukses bisnisnya, ikhtiar dan upayanya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, taqabbal ya karim. Juga kita berdoa mudah-mudahan semua rangkaian ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita dari pagi, siang, sore, malam, ketemu pagi lagi, terus menerus sepanjang Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita adalah ibadah yang maqbulah, ibadah yang nantinya akan menjadi penikmat di alam barzakh kita, insya. Nah, sekarang kita bersyukur kepada Allah sebab Allah kembalikan nilai istiqomah kita. Banyak orang begitu Ramadan cinta sama masjidnya, masya Allah. Lagi mana nih Quran nih, abang-abang betul. Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan bulannya Al-Quran. Tapi begitu lepas Ramadan, coba ada nggak yang sebulan setelah Ramadan kemarin Syawal ngehatamin biar katanya cuma sekali, seperti dia menghatamkan di dalam bulan Ramadan. Orang banyak ketika datang Ramadan bondong-bondong, dia datang ke masjid, dia ramaikan masjid, dia syiarkan musolanya dengan apapun ibadahnya. Salat 5 waktu berjamaah, dia ikut iftar jama'i di masjid, dia salat sunnah taraweh, bahkan dia qiyamul lail 10 terakhir Ramadan dia beriktikaf. Begitu lepas Ramadan, lepas juga dia dari kendali hatinya, nggak lagi dekat sama masjid. Makanya ini yang perlu kita apresiasi. Namun demikian nggak boleh juga kita dengan diri kita ini ujub. Apa? Ujub, takjub dengan diri kita sendiri. Hebat ya gue ya, Ramadan gue kemari, lepas Ramadan masih juga gue berjamaah di Masjid Al-Atiq. Kemarin penutupan pengajian, sekarang pembukaan lagi, gue hadir lagi. Nggak boleh ujub mandiri, hanya harus disyukuri Pak, Bu, harus disyukuri. Sebab majlis taklim itu adalah majlis di mana Allah dan Rasulnya menjamin orang yang duduk di dalam majlis ilmu, Allah akan berikan banyak nilai keberkahan. Biar kate duduk di dalam majlis ilmu, ilmunya nggak dapat, tapi nilai berkahnya dah dapat. Pahle mandang ulama, duduk bersama orang-orang soleh. Dalam satu hadis ada 4 tuh konten orang yang mendapatkan kenikmatan duduk di dalam majlis ilmu. Sakinah, ketenangan Allah kasih, rahmat Allah tuangin di atas kepala kita, nggak perlu ambil baskom buat nadangin, enggak, Allah yang ngucurin. Ibarat selang air, Allah yang kucurin, rahmatnya Allah persis di atas kepala kita. Wahafatil malaikah, penjaga kita bukan centeng kita, dan kita nggak mampu bayar orang deh buat jadi bodyguard kita. Cuman malaikat yang langsung diperintah oleh Allah untuk ngejaga kita. Dari kapan? Dari mulai niat kita buka gerbang slotnya itu Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu ta'allum, aku niat ngaji, belajar. Langsung tuh yang namanya malaikat memberikan tadau ajnihataha ridwan bima yatlub. Dalam sebuah hadis dikatakan, orang yang melangkah dari rumahnya dengan niat untuk menuntut ilmu, malaikat memayungi dengan sayapnya. Artinya apa?
diberikan perintah oleh Allah untuk ngejaga, ngelindungin, ngerawat jalannya orang yang pengen nuntut ilmu. Sampai kapan? Sampai di tempat yang dituju, sampai kelar majelis ilmu, sampai dia pulang lagi ke rumahnya. Kalau terpleset jatuh langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ridwan bima yatlub, berarti keridhaan Allah lah yang menjadi penutup husnul khotimahnya itu orang. Makanya seringkali kan Buya bilang, sama orang yang ngaji sama orang yang ngajar begitu. Fadilahnya itu sama. Artinya duduknya bareng-bareng di dalam majelis ilmu. Makanya saya punya orang tua, Abuya selalu bilang, ngarepnya saya mudah-mudahan matinya di atas lekar juga, lagi ngajar juga, kan begitu. Cuma wallahu a'lam, nanti gimana ajal Buya kita nggak ngerti, kita nggak faham. Cuman keinginan boleh aja, seperti kita doa Allahumma rzuqna syahadah, ya Allah berikan kepada kami, kurniakan kepada kami, anugerahkan kepada diriku ya Allah, apa? Nilai syahid, nilai perjuangan untuk Islam dan umat Islam. Meskipun orang tersebut akhirnya mati di atas kasurnya yang empuk, nggak lagi megang pedang, nggak lagi di atas punggung kuda, nggak lagi berteriak Allahu Akbar. Tuh, jadi harapan boleh aja, ya. Nih salah satu daripada keutamaan orang yang duduk di dalam majelis ilmu. Dan terakhir apa? Seringkali saya ucapkan, saya sampaikan. Orang yang duduk dalam majelis ilmu itu adalah nama-namanya, kita semua nih punya nama. Absennya diambil oleh malaikat, diserahkan kepada Allah, Allah yang bacain di hadapan para penghuni langit. Di hadapan malaikat penghuni langit. Siapa lagi penghuni langit? Rohnya orang-orang soleh, Iliyin disebutnya. Haji Fahri Mufti bin Haji Muhammad Naseh, Muhammad Iqbal Hakitamam bin Haji Muhammad Rushdi Ali, Bapak Yus Halungo bin Halungo, disebut sama Allah di hadapan para penghuni langit. Kemudian Allah katakan, aku bangga dengan nama-nama hambaku ini. Kenapa? Dia duduk di dalam majelis ilmu, mencerdaskan dirinya di saat dan di zaman Islam lagi terpuruk. La haula wala quwata. Kita mulai satu kegiatan ini, biar nanti begitu kita meninggal dunia, anak-anak kita yang nanti akan mewariskan kegiatan kita seperti ini. Insya kalau begitu ucapan saya berarti duduknya ibu, duduknya bapak, semangatnya bapak, semaraknya ibu duduk dalam majelis ilmu, berarti sedikit banyaknya orang tua kita pernah punya harapan, mudah-mudahan anak gue dia punya kegiatan duduk di dalam majelis ilmu, sehingga Allah takdirkan kita begini. Pokoknya nggak ada keberhasilan anak yang nggak ada campur tangan doa orang tua. La haula wala quwata. Ya, cuma dari tempat inilah umat Islam akan cerdas. Hanya dari tempat inilah umat Islam akan mengerti ajaran Islam secara baik dan benar. Bukan kata orang, bukan kata orang, bukan kata orang. Syekh Basyuni Imran, putra bangsa dari Banjar, orang Kalimantan, ulama di zamannya, murid jamaahnya banyak. Beliau pernah memberikan satu pertanyaan, ditulis di secari kertas, dialamatkan kepada siapa? Para masyayikh Azhar yang ada di Kairo, Mesir. Bunyi pertanyaannya Syekh Basyuni Imran begini: limadza ta'akhkharal muslimuna wa taqaddamal akharu? Bu, Pak, ini karena kita sekarang malam ini muqaddimah, jadi kita nggak bahas dulu nih, ya, lanjutan tahsin kita dan juga tafsirnya kita nggak baca dulu. Besok insya Allah baru kita buka dan melanjutkan. Mohon izinnya Pak Ketumnya, Pak RW ya. Limadza ta'akhkharal muslimuna wa taqaddamal akharu? Pertanyaan Syekh Basyuni Imran nggak pakai bertele-tele deh bahasanya. Cukup pertanyaan yang singkat, padat, telak. Yang diharapkan memang jawaban daripada masyayikh Azhar, guru-guru besar Azhar.
Apa artinya? Limadza ta'akhkharal muslimuna wa taqaddamal akharun? Kenapa umat Islam yang begitu banyak di negeri saya, artinya di Indonesia, karena orang Indonesia, orang Banjar, Kalimantan, kenapa nasib umat Islam yang saat ini mayoritas kelompok besar masih di garis belakang, sementara orang yang di luar Islam hampir menyentuh garis finish? Atau dengan kata lain, kenapa sih, apa sebabnya tuan-tuan Azhar, orang-orang yang berilmu, umat Islam yang segini banyaknya, kenapa mereka terbelakang sementara orang yang di luar Islam mereka adalah kelompok-kelompok terdepan? Bahasa yang lebih kasarnya sedikit, kenapa umat Islam saat ini terbelakang, menjadi pecundang, sementara orang di luar Islam menjadi pemenang? Itu di zaman Syekh Basyuni Imran. Sepertinya kalau kita ulang lagi ini pertanyaan perlu juga, Pak, ya, karena memang nasibnya masih begini-begini aja. Alih tampuk kepemimpinan, ini negeri dipimpin dari sekian banyak presiden-presiden. Demi Allah, secara pribadi, personal, saya melihat belum ada presiden yang betul-betul memperhatikan banget hak mayoritas umat Islam di negeri umat Islam, di negeri Indonesia ini yang banyaknya adalah umat Islam. Nah, dijawablah akhirnya oleh Masyayikh Azhar. Mudah, kecil, kata Syekh Masyayikh Azhar itu. Ini jawaban sih, nggak perlu buka kitab, nggak perlu buka telaah buku yang banyak, nggak usah. Dijawab Masyayikh Azhar. Apa jawabannya? Li'annal islama mahjubun bil muslimin. Karena kemilaunya ajaran agama Islam, terang benderangnya, indahnya, menariknya ajaran agama Islam itu terhalangi oleh umat Islam yang nggak mengerti tentang ajaran agamanya sendiri. Sehingga kelihatannya kualitas Islam di satu negeri itu merosot, nggak ada daya tariknya, bahkan kosong dari nilai kehormatannya. Siapa aja bisa mencela Islam, bukan komunitas lagi. Kadang-kadang banyak nih musimnya, musim orang punya media sosial, dia nggak perlu banyak kumpulin orang 100 untuk yuk kita bikin video untuk menghinakan Islam, untuk mencela Islam, maki Islam. Nggak perlu. Dia punya diri sendiri aja, dengan live-nya dia, bikin story-nya dia, bikin pembaruan status di WhatsApp-nya dia, bisa. Apa itu Islam? Ajaran apa itu Islam? Apa itu Al-Quran? Gak kelihatan kemilau Islamnya. Apa sebabnya? Banyak orang Islam yang gak ngerti tentang ajaran agama Islam, sehingga apa? Pandangan orang lain di luar Islam, Islam tuh bodoh, Islam tuh terbelakang. Makanya solusi dan jalan keluarnya adalah majelis ilmu harus digelorakan. Buang kekotoran dan kebodohan, kejahiliahan di otak orang-orang Islam, gesu, bersihin, seka. Dengan apa? Sering-sering duduk di dalam majelis ilmu. Buktinya dari tahun ke tahun umat Islam ketipu mulu. Pilpres kemarin, semangat kita, ketipu. Kemarinnya lagi ketipu lagi. La haula wala quwata, la haula wala quwata. Ini dia. Seperti nggak ada marwah Islam itu. Seperti nggak ada marwah Islam. Padahal modal kita untuk meraih kemenangan dalam semua sektor, setiap lini, apa aja majalnya. Kalau kita berpegang teguh dengan Islam yang kuat, sandarannya Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, udah insya Allah selesai problematika hidup berumah tangga, hidup bermasyarakat, sampai bangsa dan negara. Kalau pegangannya adalah Quran, hadis, ijma, qiyas, yang muaranya adalah ajaran agama Islam, selesai udah. Nah, makanya Masya Allah, saya juga dari kemarin mikir-mikir gimana ya caranya supaya nyadarin masyarakat muslim di sekitar Masjid Jami Al-Atiq, kalau ada setiap pengajian biar pada berbondong-bondong gitu madetin masjid, biar pada pinter begitu maksud. Terus Ustadz maksudnya nyangkanya mereka masih bodoh? Enggak. Kalau misalkan mereka ingin tambah kepinterannya, duduk dalam majelis ilmu. Barangkali dia nonton YouTube,
Belum cukup ngaji di YouTube, belum cukup. Kalau hanya ingin menambahkan informasi-informasi yang sifatnya adalah sekunder, boleh, silahkan nonton YouTube. Tapi kalau untuk ilmu yang primernya, yang pokoknya, yang menjadi prinsip dan fondasi, duduk langsung tatap muka dengan guru. Nggak ada ilmu yang dituntut kemudian nggak ada sanatnya, nggak boleh. Nuntut ilmu harus punya guru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa orang yang mau belajar agama katanya nggak ada gurunya, mau baca aja. Lo nginep lagi 1 tahun di dalam satu maktabah, library, perpustakaan. 1 tahun lo di situ, lo garap, lo baca semuanya. Kegiatan cuma sholat, baca buku, mandi, berbersih diri, sholat, udah. Sisanya baca buku aja. Nggak nanya, nggak ada penjelasan, penjabaran dari seorang guru. Fasyaitonu syaikhuh. Maka yang akan menjadi muallimnya, pengajarnya adalah syaitan. Artinya apa? Kesesatan yang justru dia akan dapati, kesalahpahaman yang akan dia peroleh, bukan nambah ilmu baru, bukan ilmunya Allah, bukan ilmunya Rasul. La haula wala quwata. Kemarin cari cara gimana supaya ada sedikit ghirah yang membara begitu di masyarakat umat Islam nih. 2 RW kita 0102, mau yang kepala atau buntut. Kalau ngelihatnya dari sini, kalau dari gudang peluru mau yang kepala atau kita yang buntut, terserah deh. Kalau udah kepala sama buntut kan berarti kan satu badan, iya nggak? Satu badan. Coba tumplak-blak di sini. Saat ani udah ngaji di mana? Di Al-Quba, cakep. Yang penting ngajinya, maksudnya. Ani udah ngaji di Al-Haq, alhamdulillah, lanjutin. Ani udah ngaji juga Ustadz di Nurul Islam, istiqomahin. Udah guru, jangan sampai kita punya gerakan yang semuanya ini kadang-kadang kalau ulama mati, ulama meninggal dunia, ulama wafat, kita punya HP pembaruan status. Muka ulama yang udah wafat kemudian ngucapin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertanyaannya, nih ulama mati berapa banyak ilmu yang lo serap selama hidupnya nih ulama? Kok tiba-tiba lo udah duka cita aja pasang fotonya dia? Berapa banyak ilmu yang kita serap? Berapa banyak sanad hadis kayak sanad tafsir kayak sanad akidah kayak yang kita pernah belajar dan ngambil ijazahnya dari beliau? La haula wala quwata. Terus zaman saat ini nih, zaman yang sudah diprediksi oleh Rasul dari 1400 tahun yang lewat, 14 abad yang lalu, adalah zaman yang dikatakan oleh Nabi yafirruna minal ulama. Akan datang satu zaman, akan datang satu era di mana masa-masa itu umat Islam sendiri berjauhan hidupnya dengan ulama. Ulama menjadi target sosok yang dimusuhi. Ulama menjadi figur yang nggak bisa kita ikutin. Apa sebabnya? Katanya kuno kalau masih berguru. Terbelakang, kaum sarungan katanya. La haula wala quwata. Kalau udah datang itu zaman, terasa sangat dialami oleh umatku di akhir zaman. Orang-orang pada benci kepada ulama. Pokoknya pembunuhan karakternya ulama tuh betul-betul secara masif begitu Pak. Bahasa sekarang. Ya. Belum lama siapa? UAS kan ditolak. Ditolak apa dideportasi? Dua-duanya nggak enak didengar. Ditolak nggak enak, dideportasi juga nggak enak. Cuma karena disinyalir, orang Singapura dapat informasinya dari negeri mana? Yang jelas UASnya orang Indonesia. Yang tahu ulamanya berarti ya dia yang punya negara. Kalau ulamanya Indonesia berarti yang memberikan informasi ada kemungkinan berarti orang Indonesia juga. Dikirim informasinya. Katanya sosok pengajar atau tokoh agama dari kalangan orang Islam yang punya pemahaman ekstremisme dan radikalisme.
yang dulu pernah rame soal UAS mengatakan bahwa ada harokah jihadiyah. UAS lebih cenderung dengan istilah harokah jihadiyah, pergerakan jihad, bukan harokah intihariyah. Ada kesalahpahaman atau mungkin dari motif potong-potong video, bom bunuh diri. Penjelasannya oleh UAS Ustadz Abdul Somad bahwa bom bunuh diri ketika di satu negeri penuh dengan konflik dan peperangan antara orang-orang Islam dengan orang-orang yang benci dan membantai orang Islam. Seperti apa? Dicontohkan ada sahabat tempo lalu yang dengan berani nyali besar akhirnya menerobos ke perkumpulan orang-orang kafir, padahal hitung-hitungannya kalau dia nerobos secara sendiri meskipun 2-3 batang leher ketebas dengan pedangnya, tapi dia udah barang tentu pasti mati. Tuh kiasnya begitu ya, kiasnya begitu. Karena sebab video itu akhirnya dikatakan apa? Oh, ini radikal nih yang kayak begini nih, mengancamnya keutuhan NKRI. Akhirnya apa? Masuk pengen liburan kan, bukan buat ngajar kan, buat liburan. Istri dibawa, anaknya yang ya belum seberapa gede masih digendong, masih ASI kan, juga dibawa. Keponakannya juga ada, sahabatnya juga ada sepasang. Ditolak, ditolak. Dan banyak lagi, apalagi yang belum keluar-keluar. Imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, Habib Bahar yang sekarang ini masih tengah berjuang di meja hijau pengadilan, beradu argumen, main kuat-kuatan data dan fakta ya. La haula wala quwata. Nih negeri banyak umat Islamnya, tapi banyak juga pelecehan-pelecehan terhadap simbol-simbol dan ajaran agama Islam. Kata Nabi, kalau udah zaman tersebut datang dan terasa dialami oleh orang-orang, maka siap-siap Allah akan berikan bencana. Fayabtalihumullahu bithalati baliyat. Allah akan kirimkan satu bencana dan petaka, baik itu kepada orang Islam itu sendiri atau orang yang di luar Islam. Yang pertama, kata Nabi, yanzi'ul barakat min kasbihim. Kalau ada kelompok, itu kelompok kuat lagi, komunitas kuat lagi, membenci para ulama, hubungannya nggak mesra dengan ulama, maka satu daerah, satu negeri, satu perkampungan itu Allah akan menamkan dengan 3 bencana. Satu adalah Allah akan cabut nilai berkah dari apapun yang mereka upayakan. Kalau bahasanya kita kerja di kantoran, dapat pendapatan, uang salary dapat, bulanan ada, fee-nya juga diterima. Cuman nilai berkah beda dengan pendapatan. Nilai berkah, bapak ngegojek, bapak buka warung, keuntungan ada, tapi untung dalam nilai berkah, keberkahan yang masuk dalam keuntungan karena sebab kita berniaga atau kita dagang belum tentu. La haula wala quwata. Makanya bahaya kalau Indonesia ternyata begini keadaannya karena sebab Allah Subhanahu wa taala cabut keberkahannya. Ya, berarti kita harus ceker patok nyari-nyari keberkahan di mana dong? La haula wala quwata. Makanya ibu ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seumpama. Coba besok per 1 orang ajak tetangganya paling enggak 2 sampai 3 orang. 8 cari 3, berapa itu jadinya itu? 24. Satu ibu cari 3 orang akhirnya kebetot sama ibu duduk di dalam majelis ilmu. Ketika dia dapatkan pahala duduk di dalam majelis ilmu, bahkan plus ilmunya masuk, bukan hanya ilmu masuk, ilmunya diamalin. Selama amal itu terus berjalan, ilmu itu terus berkembang dan manfaat untuk kehidupan orang yang kemarin ibu ajak, ibu dapat tuh
Apa istilahnya, multi level marketing apa ya? Buy syariah tuh. Begitu dah kurang lebih deh. Bapak, iya Pak, insya ya Allah masjidnya gede. Masjidnya gede. Lebih banyak keramik kita yang didudukin apa yang nganggur dia nggak didudukin? Lebih banyak yang nggak didudukin. Dari sebelum Ramadan orangnya dia aja. Ibu juga begitu, orangnya dia aja. Masa iya saya harus doa mudah-mudahan kita ketemu di syurganya dia aja? Kan nggak enak. Kita tetangga banyak, family juga banyak, ngampar di sini di kampung Melayu, tanah tumpah darah kita sendiri. La haula wala quwata, la haula wala quwata. Yang kedua, wa yusallitullah sultanan jair. Kalau satu negeri kuat kelompok orang-orang yang membenci kepada Islam dan umat Islam, apalagi ulamanya, maka janji Allah lewat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan kirimin satu pemimpin yang jair, yang fajir, yang zalim, ghairu adil. Yang ketika itu sosok pemimpin memimpin rakyatnya, dia tidak berlandaskan dengan keadilan dan kemakmuran untuk rakyatnya. Ini pemimpin-pemimpin yang tiran, pemimpin-pemimpin yang nggak punya hati nurani, belas kasih, cinta kepada rakyatnya. Yang dipikirin pokoknya oligarki aja, pengusaha-pengusaha yang nanam invest di dalam negerinya sendiri. Yang akhirnya rakyatnya semuanya miskin tambah miskin, yang kaya makin konglomerat, miskin tambah melarat. La haula wala quwata. Udah berasa belum? Udah berasa belum? Bapak kali yang berasa. Kok beda sama saya? Saya nggak merasa tuh. Nggak merasa saya. Pas lagi tidur saya nggak merasa. Melek mata berasa banget. Berasa banget, masya Allah. Yang garong uang rakyat, koruptor, bebas, dapat lagi jabatan, masih dipercaya koruptor. Ini akhir zaman juga nih. Yang kata Nabi, orang yang dipercaya akhirnya dituding sebagai pembohong, pembohong akhirnya dikatakan sebagai orang yang jujur. Orang yang benar-benar amanah katanya khianah, orang yang sudah jelas-jelas pengkhianat katanya ini orang layak, ini orang memiliki satu kemampuan untuk diberikan jabatan. Keder nih namanya ini zaman. La haula wala quwata. Tuh, ya, itu tandanya begitu tuh. Setiap apa yang kita upayakan dicabut keberkahan oleh Allah karena sebab manusia nggak dekat dengan ulama atau meninggalkan ulama, membelakangi kalam ulama. Yang kedua, Allah akan kirimkan pemimpin yang tiran, pemimpin yang zalim. Dan yang terakhir, ngeri. Pertama udah ngeri banget, diambil keberkahan di setiap apa yang kita upayakan. Kedua, lebih ngeri lagi, Allah akan kirimkan pemimpin yang zalim. Yang ketiga, paling ngeri lagi nih, apa dia? Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Orang yang hatinya masih punya kebencian kepada Islam dan umat Islam, mobil khusus kepada para ulama. Kata Nabi bilang, dijamin, distempel, dilabeli sama Allah, hembusan nafas terakhirnya dia tinggalkan dunia, kalaupun dia pernah beriman kepada Allah sampai detik-detik sakratul mautnya, karena sebab membenci ulama, musuhin ulama, dia bakalan Allah subhanahu wa ta'ala pisahin raganya dengan imannya, meninggal tanpa iman. Kalau dia meninggal tanpa iman, kira-kira husnul apa su'ul khatimah? Padahal yang kita tuju husnul apa su'ul khatimah? Penutup yang baik apa penutup yang keji, yang jelek, yang buruk? Yang baik yang kita kepengenin. Makanya udah berseliweran tuh video-video tuh yang beberapa waktu lalu, ya, dia pernah memberikan kesaksian, memberatkan hukuman untuk para ulama-ulama kita. Meninggalnya ada yang gosong, yang dulu katanya bikin karikatur Nabi Muhammad, ya, mati di jalan tol tuh berukan, di dalam mobilnya kebakar. Ada kemungkinan bisa didobrak tuh pintunya, tapi nggak ada orang yang mau. Bukan nggak ada yang mau, orang tiap tahun habis selesai dia nulis ngegambar tuh karikatur Nabi Muhammad tempo lalu, negara tersebut udah memerintahkan pokoknya kemana aja di jalan harus didampingin dengan istilahnya kayak pengamanan begitu.
Bukan pengamannya yang nggak mau dobrak, tapi pengamannya seperti ada yang jaga supaya nggak ngeluarin itu orang dari kobaran api. Di dunia udah dilihatin tuh yang kayak begitu. La haula wala quwata, la haula wala quwata. Ya, ini menjadi pelajaran buat kita, hikmah. Ya, momentum ini baik. Habis lepas kita Ramadan, kemudian lepas Ramadan kita ibadah lagi. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Lepas kita menunaikan satu ibadah, kemudian lanjutin lagi dengan ibadah yang lain. Capek banget jadi orang Islam, dituntut ibadah mulu, nggak ada istirahatnya. Ada. Kapan istirahatnya? Meninggal. Dunia darul amal, dunia ini tempatnya kita berkarya, beribadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, yakni Allah, sampai datang al-yaqin, yakni al-ajal, sampai datang ajal kalian. Kalau sudah ajal kalian datang, nggak usah repot-repot sholat 5 waktu, ente aja udah langsung disolatin. Nggak usah pakai mandi sendiri karena ente udah nggak mampu, biar orang lain yang mandiin ente. Ente nggak perlu ibadah, nggak usah lagi infak sedekah, nggak usah lagi sujud kepada Allah, tinggal petik hasil dan buah dari semua ibadah yang pernah kita lakukan di alam dunia kita, menjadi nikmat nanti di alam barzah dan akhirat kita. Mudah-mudahan nggak surut semangat kita buat ngaji ya Bu. Apalagi yang kita kaji adalah nih kalamullah, Al-Quran. Orang yang punya kepedulian secara khusus kepada Al-Quran, Allah peduliin juga hidupnya, rumah tangganya, masyarakatnya, negeri yang dia hidup di dalamnya. Baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga istiqomah kita, melestarikan istiqomah kita untuk tetap duduk di dalam majlis ilmu. Kalau kita demen sama ini majlis ilmu, sesuai janji Rasul, apa yang menjadi kebiasaan, kegiatan orang sehari-hari dia lakuin, maka Allah akan matikan seseorang tersebut dalam kegiatan yang dia cintai. Kita cinta dengan majlis ilmu, mati kita menjemin mata untuk yang terakhir kalinya, dan gak melek-melek lagi mudah-mudahan di majlis ilmu. Insya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtanahu wa ma hafidhnahu wa ma qara'nahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih. Bareng-bareng baca rabbighfirli rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الله بها يا الله بها. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ظلم قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث بها إن شاء الله تعالى من الآمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.